usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Romo Magni Suseno menyoroti nota pembelaan atau pledoi terdakwa Richard Eliezer yang ditolak oleh jaksa penuntut umum melalui replik. Jaksa penuntut umum itu mengabaikan peranan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Romo Magni Suseno menjelaskan bahwa posisi kecil Richard Eliezer dalam institusi yang telah lama memegang budaya perintah harus dilaksanakan membuat Richard Eliezer tidak bisa menolak. Terlebih perintah itu berasal dari atasannya yang merupakan seorang jenderal polisi. Oleh karena itu, Richard harus menuruti perintah tanpa boleh mempertanyakan perintah tersebut. Menurut Romo Magnis, yang ada di benak Richard Eliezer pada saat itu adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam budaya perintah harus dilaksanakan itu, Richard Eliezer mendapat perintah keras bukan dari atasan kecil, tetapi dari seorang jenderal polisi yang amat kuat, yang tentu saja oleh seorang Richard Eliezer tidak boleh mempertanyakan sama sekali. Laksanakan perintah, itulah yang ditangkap oleh Richard Eliezer, kata Romo Magnis Suseno. Oleh karena itu, Romo Magnis pun tidak bisa menilai apakah terdapat ancaman dalam perintah itu atau tidak. Karena mungkin saja Richard hanya memiliki waktu sedikit, bahkan 10 detik saja, untuk bisa menyatakan kesediaannya. Jadi ia sendiri diancam atau tidak, menurut Romo Magnis saya tidak bisa menilai itu. Itu dalam waktu yang sangat singkat, barangkali hanya 10 detik yang tersedia untuk Richard Eliezer. Menurut Romo Magnis saat itu, Richard Eliezer bukanlah merupakan pihak yang memiliki kuasa untuk dapat mempertimbangkan tawaran eksekusi itu, karena itu hanya memiliki waktu yang sangat sempit. Eliezer tidak bisa mengatakan, maaf Pak, saya pikir dulu, maaf Pak, saya bicara dulu dengan seseorang. Nonsense. Di situ Eliezer harus memutuskan laksanakan atau tidak, kata Romo Magnis. Richard Eliezer, kata Romo, merupakan orang kecil yang tidak dapat melawan perintah, terlepas dari benar atau tidaknya perintah tersebut. Ia itu orang kecil, ia juga tidak dalam situasi menilai apakah perintah itu betul, lalu ia laksanakan. Itu dalam pandangan saya, kata Romo Magnis. Romo pun menilai, dia mengakui bahwa apa yang dilakukan Richard Eliezer dengan menembak Brigadir J adalah salah. Namun dirinya meminta majelis untuk memperhatikan posisi Richard Eliezer pada saat diperintah untuk menembak oleh Verdi Sambo. Meskipun yang dilakukan Eliezer itu jelas salah, namun secara pribadi kebersalahan dalam arti moral maupun dalam arti hukum adalah sangat terbatas. Sebetulnya pandangan saya mendekati zero, mendekati kosong, tutur Romo Magnis. Ia kembali menegaskan bahwa aparat berusia muda dan berpangkat jauh lebih rendah di bawah Verdi Sambo itu tidak bisa mengatakan tidak saat diperintah oleh seseorang yang memiliki pangkat tinggi, termasuk jika perintah tersebut merupakan sesuatu yang
tidak benar. Menurut Romo Magnis, harapan apa dari seseorang yang berumur 24 tahun dapat perintah seperti itu? Yang dipikir adalah harus langsung dilaksanakan. Menurut Romo, itu salah. Tapi bagaimana bisa dihadapkan dia melihat sisi yang salah saat mendapatkan perintah itu? Oleh karena itu, sekali lagi, Romo Magnis berharap agar hal-hal tersebut dapat diperhatikan hakim dalam memutuskan, dalam menyatukan vonis yang akan diperoleh oleh Richard Eliezer. Teman-teman sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi video-video kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Yosua tersebut sebagai yang disebut mens rea. Di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pada diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap dakwaan primer yang telah kami buktikan pada analisa yuridis. Dengan demikian, maka terdakwa harus dipidana. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan Nofriansah Yosua tersebut sebagai yang disebut mens rea. Di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pada diri terdakwa